Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistematika kajian filsafat pendidikan. Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Pendidikan Matematika, dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, mata kuliah filsafat pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atista Yasha, Dwi Noviastuti, dan Christian Fernandito. Baiklah, langsung saja kita menuju pembahasannya. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, disarankan untuk mengambil posisi senyaman mungkin untuk menyimak pembelajaran kali ini ya. Sistematika kajian filsafat pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi, atau dapat dikatakan bahwa sistematika adalah tata cara urutan dalam merangkai sebuah pemikiran, sedangkan filsafat adalah pemikiran atau penelaahan tentang segala sesuatu secara mendalam, menyeluruh, dan berkesinambungan. Atau menurut Plato, mengemukakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Pendidikan diartikan secara umum sebagai proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi secara keseluruhan, sistematika kajian filsafat pendidikan adalah hasil berpikir tentang segala yang ada dan mungkin ada yang digunakan dalam pembelajaran mengenai masalah-masalah pendidikan yang telah tersusun secara sistematis. Dalam sistematika filsafat dapat kita sederhanakan menjadi 3 bagian, yaitu ontologi, teori epistemologi, dan teori aksiologi. Mari kita bahas satu persatu. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya hakikat atau ada. Sedangkan logos adalah teori. Jadi, ontologi adalah teori yang membicarakan tentang hakikat. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi yaitu mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud hakikinya, serta bagaimana hubungan dengan daya tangkap manusia yang berupa berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Objek kajian ontologi dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu objek kajian material dan objek kajian formal. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas atau kenyataan. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang. Yang pertama, secara kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, secara kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu. Misalnya seperti daun yang berwarna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Sedangkan objek kajian material adalah meliputi segala yang ada, yang didapat dari pembahasannya, memunculkan beberapa pandangan yang dikelompokkan dalam beberapa aliran berpikir, yaitu aliran materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu adalah materi. Sesuatu yang ada hanya mungkin lahir dari yang ada. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini menyatakan bahwa hakikat mengada itu justru rohani. Rohani adalah dunia ide yang lebih hakiki dibanding materi. Aliran ini menjadi jawaban atas kelemahan dari materialisme. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini mempersatukan antara materi dan ide. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat segala yang ada dalam alam semesta ini terdiri dari 2 sumber, yaitu materi dan rohani. Dan yang keempat, ada aliran agnostitisme. Aliran ini adalah pendapat dari filsuf yang mengambil sikap skeptis, yaitu sikap ragu atas setiap jawaban yang mungkin benar dan yang mungkin pula tidak. Epistemologi. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana mengetahuinya,
bagaimana membedakannya dengan yang lain. Landasan dari epistemologi adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni, serta apa definisinya. Dalam epistemologi muncul beberapa aliran berpikir, yaitu yang pertama ada empirisme, yang berarti pengalaman atau empiria, di mana pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman indrawi. Yang kedua ada rasionalisme. Tanpa menolak besarnya manfaat pengalaman indera dalam kehidupan manusia, namun persepsi indrawi hanya digunakan untuk merangsang kerja akal. Jadi disinilah akal berada di atas pengalaman indrawi. Yang ketiga ada positifisme, merupakan sintesis dari empirisme dan rasionalisme. Dengan mengambil titik tolak dari empirisme, namun harus dipertajam dengan eksperimen yang mampu secara objektif menentukan validitas dan reliabilitas pengetahuan. Yang keempat ada intuisionalisme. Intuisi tidak sama dengan perasaan, namun merupakan hasil evolusi pemahaman yang tinggi yang hanya dimiliki manusia. Kemampuan ini yang dapat memahami kebenaran yang utuh, yang tetap dan unik. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksi yang artinya nilai, sedangkan logos adalah teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori. Yang pertama ada baik dan buruk, yang kedua ada indah dan jelek. Kategori nilai yang nomor 1 di bawah kajian filsafat tingkah laku atau disebut etika. Sedangkan kategori nilai yang nomor 2 merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika. Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi, yang berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores, bahasa Latin yang artinya kebiasaan. Berkaitan dengan hal itu, kemudian muncul dua teori yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku itu dapat diukur secara etis. Teori yang dimaksud adalah deontologis dan teologis. Teori deontologis diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant yang terkesan kaku, konservatif, dan melestarikan status quo, yaitu menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai norma-norma yang ada. Teori teologis. Teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya, di mana untung dan rugi ini dilihat dari indikator kepentingan manusia. Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Tokoh yang mengajarkan adalah Jeremy Bentham, yang kemudian diperbaiki oleh John Stuart Mill. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu yang disebut indah atau tidak indah. Dalam perjalanan filsafat era Yunani kuno hingga sekarang, muncul persoalan tentang estetika, yaitu pertanyaan apa keindahan itu, keindahan yang bersifat objektif dan subjektif, ukuran keindahan, peranan keindahan dalam kehidupan manusia, dan hubungan keindahan dengan kebenaran. Sistematika filsafat menurut lapangan penyelidikan. Mengenai hakikat manusia, para ilmuwan barat mengategorikan manusia dalam beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama ada animal rasional, yang berarti hewan yang berpikir. Yang kedua ada homo faber, yaitu makhluk yang terampil dan pandai membuat alat-alat kebutuhannya. Yang ketiga ada zoonpolitikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bisa juga disebut sebagai manusia sosial. Yang keempat ada homo economicus,
yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat ekonomi. Yang kelima ada Homo sapiens, yaitu manusia berbudi. Yang keenam ada Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Aliran-aliran Islam tentang manusia. Ada 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, yaitu yang pertama ada aliran serbazat atau paham materialisme. Manusia adalah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas zat atau darah, daging, dan tulang. Jadi, aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat dan wujudnya atau materinya. Yang kedua, ada aliran serba roh atau paham idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Roh di sini bisa diartikan sebagai jiwa, mental, akal. Karena itu, jasmani atau tubuh merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa manusia. Dalam pendidikan, tidak hanya sosok pengalaman saja yang diutamakan. Faktor dalam seperti potensi bawaan memerlukan perhatian juga. Yang ketiga, ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Jadi aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara zat atau raga dan roh atau jiwa, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Jiwa tanpa roh, ia akan mati, tetapi roh tanpa jiwa, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat, ada aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia, merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Di sini, manusia dipandang dari serba zat, serba roh, atau dualisme dari kedua aliran itu. Tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia. Pada titik tertentu, pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat memunculkan dan mengarahkan prestasi sebagai produktivitas seseorang. Dengan pendidikan, manusia mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat di dalam kehidupannya. Teori yang membahas tentang peninjauan manusia dari sudut pandang filsafat pendidikan secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Alam dalam perspektif filsafat. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi, ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Menurut argumen kosmologis, tiap benda yang dapat ditangkap panca indera mempunyai materi dan bentuk. Bentuk terdapat dalam benda-benda sendiri, bukan di luar benda sebagai ide Plato. Dan bentuk yang membuat materi mempunyai bangunan atau rupa. Tuhan dalam perspektif filsafat. Filsafat ketuhanan merupakan pemikiran kritis, sistematik, metodis, dan secara mendasar tentang Tuhan. Ia berurusan dengan bagaimana kepercayaan akan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Tuhan tidak pernah menjadi objek penyelidikannya secara langsung. Dengan demikian, filsafat ketuhanan merupakan refleksi atas fenomena kesadaran manusia, ide atau gagasan tentang Tuhan. Hubungan matematika dengan sistematika kajian filsafat pendidikan. Sistematika filsafat pendidikan adalah hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan telah tersusun secara sistematis. Sistematika filsafat bisa disebut juga dengan struktur filsafat. Dalam sistematika filsafat, dapat kita sederhanakan menjadi 3 bagian, yaitu ontologi, teori gnosiologi atau epistemologi, dan teori nilai atau aksiologi. Matematika adalah proses berpikir, bukan proses berhitung. Hampir setiap mendengar kata matematika yang ada di pikiran orang adalah angka dan rumus. Padahal belajar matematika adalah belajar untuk berpikir logis dan sistematis. Perincian bidang filsafat matematika yang dapat dikemukakan dan diharapkan lebih sistematis mencakup beberapa bagian sebagai berikut. A. Epistemologi matematik. Epistemologi sebagai salah satu bagian dari filsafat merupakan pemikiran reflektif terhadap berbagai segi dari pengetahuan, seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas, sampai kebenaran pengetahuan.
B. Ontologi matematik. Hubungan antara pandangan ontologis atau metafisis dengan matematik cukup banyak, menimbulkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh sebagian filsuf matematik. Dalam ontologi matematik dipersoalkan cakupan dari pernyataan matematik, cakupannya suatu dunia yang nyata atau bukan. Pandangan realisme empirik menjawab bahwa cakupan termaksud merupakan suatu realitas. C. Aksiologi matematik. Aksiologi matematika terdiri dari etika yang membahas aspek kebenaran, tanggung jawab, dan peran matematika dalam kehidupan, dan estetika yang membahas mengenai keindahan matematika dan implikasinya pada kehidupan yang bisa mempengaruhi aspek-aspek lain terutama seni dan budaya dalam kehidupan. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.